kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Disatukan oleh Yesus, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, karya seni Grand Rapids, Arch, karya Andy Goldsworthy terletak di sisi sebuah jalan. Seolah-olah terlihat sedang berjalan bersama para pengunjung. Sang seniman menciptakan lengkungan setinggi hampir 5,5 meter dari 36 buah lempengan batu pasir Skotlandia tanpa menggunakan semen atau pasak. Jadi batu-batu yang berbeda dan yang potongannya dicocokkan itu disusun menjulang pada kemiringan tertentu. Kemudian ditopang oleh tekanan yang dihasilkan oleh batu kunci berbentuk baji agar tetap utuh dan tidak goyah. Batu kunci itu berperan penting untuk menjaga kesatuan seluruh bangunan, seperti halnya sebongkah batu penjuru. Karya tersebut mengingatkan saya bagaimana Tuhan Yesus menjadi batu penjuru dari gerejanya yang beraneka ragam. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Bangsa-bangsa non-Yahudi dulunya tidak termasuk warga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Ayat yang ke-12. Yesus telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dia menciptakan satu manusia baru dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah
oleh salib. Sehingga kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat yang ke-15, 16, dan 18. Sahabat ODB, Kristus membangun kita sebagai satu gereja yang menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dia membentuk setiap pribadi secara unik, menghubungkan kita dengannya dan dengan satu sama lain melalui Dia, serta berjalan bersama kita sebagai gereja. Kita semua sudah disatukan oleh Tuhan Yesus. Sahabat ODB, apa yang selama ini menghalangi Anda untuk terhubung dengan Tuhan Yesus sebagai Kristus pribadi yang menyatukan gereja? Lalu bagaimana Dia telah menolong Anda untuk tetap terhubung dengan umat-Nya yang beraneka ragam itu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, eratkanlah hubunganku denganmu dan juga dengan anggota keluargamu yang beraneka ragam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk tetap positif di saat situasi sedang sulit-sulitnya? Di luar harus tersenyum, padahal di dalam hati terasa sangat berat. Rasul Paulus menulis surat yang penuh sukacita dan damai. Tapi surat ini tidak datang dari suasana yang nyaman, melainkan dari dinginnya penjara. Bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui keadaan? Mari kita jelajahi rahasia kitab Filipi dalam Temu Teman Jelajah Filipi bersama Pendeta Alex Nanlohi. Hari Kamis, 13 November 2025, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke WhatsApp 0878 7878 9978 0878 7878 9978 dan dapatkan buku Teman Jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Terima kasih buat segala yang telah kau lakukan. Terima kasih buat semua yang akan kau kerjakan di hidupku. Semua hanya titipan dan kemurahan-Mu di hidupku. Terima kasih buat segala yang telah ku lewati. Terima kasih buat segala yang tak pernah